Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Malva Purnama dan partner saya yang bernama. Irfan Marwazi Rahmat. Oke, di sini kami akan menginterview tentang troubleshooting komputer. Oke, kalau boleh tahu Bang, siapa namanya Bang? Perkenalkan, nama saya Riansyah. Oke, kalau boleh tahu Bang, udah berapa lama Bang sebagai teknisi komputer? Saya sebagai teknik komputer udah jalan 3 tahun sih. Oke, boleh lah ya Bang, berarti kami nanya-nanya sedikit tentang komputer. Boleh. Oke Bang, nih biasanya nih kalau boleh tahu komputer tidak bisa menyala sama sekali tuh apa penyebabnya Bang? Dan ada solusinya nggak? Kalau komputer tidak bisa menyala sama sekali itu penyebabnya sih biasa aja ada di kabel power yang nggak terpasang dengan baik. Yang kedua tuh atau power supply-nya yang rusak. Yang ketiga ada tombol power pada casing yang bermasalah. Solusi yang bisa saya kasih adalah periksa dan pasang ulang kabel power. Yang kedua, coba ganti power supply-nya. Yang ketiga, pastikan tombol power atau motherboard terhubung dengan benar. Itu saja dari saya. Oke. Oke Bang, aku izin bertanya ya. Bang, ini kenapa komputer menyala nanti Boleh, kita Mas. tampilkan di monitor? Apa itu penyebabnya Bang? Itu biasanya penyebabnya ada di kabel VGA atau HDMI yang nggak terpasang dengan baik, atau RAM tidak terpasang dengan baik juga. RAM ini sangat penting sih. Itu untuk solusinya, kamu bisa cek kabel monitor. Yang kedua, lepas dan pasang ulang RAM. Yang ketiga, jika menggunakan VGA card, cek atau ganti dengan yang lain. Oke. Ini kalau boleh saya tahu nih Bang, komputer sering hang itu kenapa Bang? Apa yang harus saya lakukan dan kalau bisa saya tahu tuh apa solusinya supaya nggak hang gitu? Penyebabnya itu utamanya ada di virus sih. Aplikasi kamu bukan banyak. Nah, itu bisa bermacam-macam virus yang masuk. Itu bisa kamu menghentikan program yang terlalu berat seperti game. Nah, itu game kan programnya berat ya. Itu yang harus kamu kurangi sih. Untuk solusi dari saya, kamu bisa download seperti CleanUp, itu kan udah tersedia di komputer kamu. Nah, itu bisa membantu kamu untuk membersihkan sampah-sampah. Jadi komputer kamu lebih lancar sih. Gitu sih. Oke, berarti itu memang pengaruhnya karena RAM ya Bang? Iya, RAM yang kamu gunakan itu udah terlalu minim untuk dipakai yang berat lah. Oke. Oke Bang, aku mau bertanya nih. Terkadang kan keyboardku tidak terdeteksi Bang. Itu kayak mana Bang? Cara biar keyboard kita terdeteksi oleh komputer kita Bang? Ya, itu kita bisa pastikan dulu apakah speaker terhubung dengan benar atau tidak. Kita yang hal sepele dulu lah. Kita pastikan dulu yang di laptop kamu tuh nggak di mute. Kalau sudah dipastikan dari 2 poin itu, nah itu bisa kamu cek di driver soundcard-nya. Kamu bisa pergi ke setting default output audio benar. Nah, kalau sudah dan masih tidak bisa, kamu bisa coba cek kabel dan speaker. Itu masalahnya ada di hardware atau di softwarenya. Oke. Tadi pertanyaan nomor berapa kalau boleh saya tahu Pan? Nomor 6. Oke, next pertanyaannya Bang. Kalau misalnya mouse tiba-tiba tidak bergerak itu apa penyebabnya Bang? Kalau boleh saya tahu. Itu soalnya sangat sensitif dia di sensor mouse-nya itu sangat sensitif karena ada titik aja itu sangat berpengaruh dalam kinerja mouse-nya itu sendiri. Yang kedua ada port USB-nya yang rusak. Gitu ya sih.
Oke, berarti memang harus bersih ya Bang, supaya bisa ke-scan gitu mouse kita. Jadi aman lah gitu ya. Ya, di antara itu harus bersih dan kedua portnya tuh harus benar-benar bisa dipakai. Oke bang, ini aku mau bertanya nih. Sekarang kan komputer aku nih keluar tampilan operating system not found. Itu apa tuh bang artinya? Boleh diulang? Komputer saya kadang keluar tanda operating system not found. Itu apa artinya? Itu artinya sistem gagal menemukan OS. Solusi dari saya bisa kamu cek urutan boot, pastikan HDD atau SSD yang kamu pakai itu ada di posisi pertama. Yang kedua biasanya ada di kabel hard disk atau konektor cek. Yang terakhir ada sistem operasi yang perlu di reinstall jika boot sektor itu rusak. Oke. Oke, next pertanyaan nih ya Bang. Biasanya nih WiFi saya tidak bisa terkoneksi itu kenapa Bang? Kadang-kadang gagal, kadang-kadang error gitu itu kenapa Bang? Apa solusinya kalau boleh saya tahu Bang? Itu biasanya masalahnya ada di perangkat kamu atau di router kamu sih. Itu kamu bisa restart di routernya atau di perangkatnya kamu lupakan, nah baru masuk lagi. Di antara dua itu sih, di router atau di perangkat kamu yang kamu pakai. Oke. Ini next pertanyaan bang. Kadang kan saya main game nih bang di komputer atau laptop kan. Kadang nih komputer atau laptopnya ini sering panas nih bang. Ini cara ngatasinnya nih bagaimana? Itu biasanya juga di kipas komputer kamu ya, di PC itu udah kotor, itu perlu dibersihkan. Itu yang sangat berpengaruh sih. Dan pastikan juga PC kamu itu ventilasinya udara yang nggak tertutup, jadi terbuka. Jadi untuk udara itu bisa keluar dengan nyaman sih. Oke bang. Berarti memang harus bersih terus ya Bang supaya aman komputer kita. Iya. Sirkulasi udara juga harus dipikirkan. Itu yang sangat penting. Oke, next pertanyaan ya Bang. Boleh. Komputer saya tuh biasanya kereset sendiri tuh saat saya gunakan. Itu kalau boleh saya tahu apa penyebabnya ya Bang? Itu biasanya kalau komputer sendiri itu biasanya ada di suhu CPU yang terlalu panas. Itu kalau suhu CPU yang terlalu panas itu sangat berpengaruh dalam kinerja, sehingga dia kayak error gitu. Kalau CPU terlalu panas. Oke bang. Itu kenapa komputer kamu reset sendiri. Yang ketiga ada virus sih juga bisa menyebabkan komputer kamu sering mati. Kamu bisa yang saya bilang tadi kayak mendownload aplikasi clean up untuk membersihkan virus. Itu solusi dari saya. Oke. Oke bang, next pertanyaan ya bang. Ini aku punya masalah nih di komputerku bang. Komputerku kadang gagal booting nih bang, dan hanya menampilkan BIOS. Itu apa yang harus aku lakukan nih bang untuk tidak menampilkan gagal booting ini bang? Itu yang bisa kamu lakukan tuh kamu bisa cek apakah HDD atau SSD terdeteksi. Nah kalau sudah, kamu bisa atur ulang buat priority, dan kamu bisa cek kabel SATA-nya. Nah, jika rusak, kamu bisa reinstall OS. Itu sih. Oke, next pertanyaan dari saya ya Bang. Program yang sering error nih Bang, kayak not responding, itu biasanya gimana Bang? Ada solusi nggak Bang untuk yang not responding ini? Itu penyebabnya biasanya kamu membuka aplikasi terlalu banyak di komputer kamu, sehingga banyak aplikasi yang memakan RAM. Itu sih membuat non responding. Solusi dari saya bisa kamu bisa menambahkan RAM agar lancar juga.
Nah, dan jangan lupa kamu juga membersihkan sampah di sistem. Oke bang. Next ini bang, pertanyaan nih. Saya kan biasa sering ngeprint bang untuk tugas-tugas yang untuk kampus kan. Hasil printnya ini nggak keluar nih bang. Ini masalahnya ada di printer saya atau di sistemnya nih bang? Itu biasanya masalahnya itu di printing ya. Soalnya kan kalau perangkat kita kan cuma mirip ke printingnya ya. Itu berarti masalah kalau keluar itu ada masalah di printing. Printingnya itu offline lah, bahasanya belum online. Atau kabel tidak terhubung. Nah, sering juga sih ini apa yang terakhir ini ada antrian print menumpuk. Kamu udah mengulang berkali-kali, keluar itu juga menyebabkan antrian menumpuk juga. Berarti itu bisa terjadi karena kabelnya juga ya bang, kemungkinan. Ya, kemungkinan bisa jadi kabel juga. Oke, ini next pertanyaan dari saya bang. Biasanya tuh browser saya tuh lambat dan sering error. Itu solusi yang tepat tuh gimana bang? Misalnya tampak browser kamu tuh terlalu banyak ya history. Dan kalau kamu menggunakan extension juga berpengaruh sih. Yang misalnya extension yang nggak kamu pakai, kamu kontenkan itu juga berpengaruh. Yang terakhir juga ada nih, browser kamu versi yang masih versi yang lama, itu juga berpengaruh. Oke bang, ini Oke Pan, ada pertanyaan lagi nggak? ini last pertanyaan nih dari aku nih. Oke. Ini bang, last pertanyaan. Kenapa komputer tidak bisa terhubung ke LAN? Itu apa penyebabnya? Itu ada penyebabnya, bisa IP bentrok. Nah, yang kedua ada kabel LAN yang rusak, dan mungkin yang ketiga ini ada driver LAN yang belum terpasang. Solusi saya yang bisa saya kasih, cek kabel dan cek konfigurasi IP. Nah, yang terakhir ini kamu bisa install ulang driver LAN. Oke. Mungkin itu aja sih bang pertanyaan dari kami. Makasih banyak nih bang udah meluangkan waktu untuk interview bersama kami. Mungkin kalau ada salah kata kami mohon maaf nih bang. Sekali lagi kami ucapkan makasih ya bang. Bang, Ya, sama-sama. Sampai sini aja pertemuan kita bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke bang.